Kasus warga Sulawesi Utara yang diamankan lantaran hendak pergi ke sejumlah negara Asia Tenggara untuk menjadi karyawan perusahaan judi online dan scammer kian bertambah. Pada Rabu 26 November, jajaran Polsek kawasan Bandara Samratulangi Manado kembali melakukan upaya pencegahan dugaan tindak pidana perdagangan orang. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mencegat keberangkatan 5 calon pekerja migran Indonesia ilegal. Kelima korban tersebut diketahui hendak diterbangkan ke Kamboja dan Thailand melalui salah satu maskapai penerbangan melalui Bandara Samratulangi, Manado. Informasi selanjutnya dari Sulawesi Utara terkait upaya penyelamatan warga dari jerat perdagangan orang. Ini kita akan terhubung dengan salah satu rekan kita di sana. Rekan Ferdi, selamat siang. Selamat siang, rekan Nurma. Boleh dijelaskan, rekan, dari mana polisi mendapatkan informasi intelijen awal mengenai keberangkatan 5 warga ini? Apakah dari laporan keluarga korban, atau dari imigrasi, atau mungkin dari hasil pengembangan kasus TPPO sebelumnya? Oke, dapat saya jelaskan. Jadi untuk informasi awal pengungkapan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO ini berawal dari pantauan rutin pihak kepolisian yang ada di Polsek Bandara dan juga dari beberapa komunitas yang tergabung. Nah, pantauan ini memang sudah menjadi pantauan rutin sehingga dari kasus-kasus tersebut yang berhasil diungkap ini pihak kepolisian ini sudah memiliki ciri-ciri dugaan orang-orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang akan diberangkatkan ke Kamboja maupun ke Thailand, sehingga ini yang menjadi indikasi awal kasus ini bisa terungkap karena memang ciri-cirinya ini sudah dikantongi oleh pihak kepolisian, di mana biasanya mereka ini ketika masuk ke bandara ini selalu berombongan karena memang dari informasi yang sebelum-sebelumnya berhasil dipecahkan oleh pihak kepolisian. Para korban ini selalu bergombolan dan juga ini selalu memakai jaket hoodie karena memang menutupi wajah mereka agar tidak diketahui oleh orang-orang sekitar. Nah, dari informasi-informasi awal inilah yang berhasil diungkap oleh pihak kepolisian sehingga 5 korban warga Sulut ini berhasil diselamatkan. Mungkin itu rekan Nurma. Di mana lokasi persis pencegatan ini dilakukan dan bagaimana polisi mengidentifikasi 5 orang tersebut sebagai target di tengah keramaian? Nah, posisi atau lokasi ini tepatnya di Bandara Samratulangi Manado. Ini sekitar jam 5 pagi dan memang identifikasi awal seperti saya sampaikan tadi, ini berawal dari memang insting penyidik yang memang sudah terbiasa menangani kasus-kasus serupa, sehingga dari insting tersebut mulailah dilakukan penyelidikan, diperiksa paspor mereka, diperiksa juga tiket mereka, dan ini hanya menuju ke Jakarta, tidak ada tujuan selanjutnya. Ketika ditanya pada korban ini, 5 korban ini, mereka belum mengetahui setelah dari Jakarta ini mau kemana. Hal inilah yang menjadi pengungkapan awal kasus ini, karena memang ketika ciri-ciri warga yang memang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ketika dari Manado ini ke Jakarta tidak ada rute selanjutnya, karena memang modus para agen ini ketika di Jakarta nanti ada orang lagi yang menunggu di Jakarta untuk diterbangkan ke tujuan selanjutnya, seperti itu. Kemudian terkait dokumen atau barang bukti kunci, ini kira-kira apakah ada yang berhasil disita oleh polisi yang menguatkan dugaan TPPO tersebut? Oke, ada beberapa barang bukti yang disita, seperti handphone para korban ini. Dari handphone inilah akhirnya diketahui ada satu grup melalui Telegram. Ini cara para perekrut dengan para korban ini membangun komunikasi. Selain handphone, pihak kepolisian juga menyita paspor dari para korban ini yang diurus langsung dengan arahan dari para perekrut dengan mencoba membohongi pihak imigrasi dengan mengatakan bahwa mereka ke Jakarta ini dalam rangka liburan. Ternyata tidak, dan ini yang menjadi barang bukti awal. Lewat handphone itulah akhirnya diketahui siapa nama dari perekrut para 5 korban tersebut. Ternyata dari investigasi awal hanya 1 orang yang merekrut 5
korban ini dan diisi di dalam satu grup, yaitu di grup Telegram untuk berkomunikasi sampai di Jakarta. Mungkin itu rekan Nurma. Kemudian setelah pencegatan tersebut, apa langkah penanganan yang diberikan oleh pihak kepolisian dan mungkin dari BP2MI kepada kelima warga yang dicegat tersebut? Oke, jadi dapat kami sampaikan dalam kasus ini dari penyelidikan awal memang kelima korban ini masih ditetapkan sebagai korban karena mereka ini ditipu dengan iming-iming gaji besar sehingga mereka tergiur, dan dari penyelidikan awal juga mereka ini sementara masih berada di Polsek, diamankan 1 hari, dimintai keterangan dengan pihak kepolisian mengambil data lengkap, dan setelah itu pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan balai terkait atau dinas terkait. Setelah itu akan menghubungi pihak keluarga untuk menjemput para korban. Nah, ketika sudah dijemput, pihak kepolisian juga akan berkoordinasi dengan polsek setempat di mana para korban ini tinggal untuk terus berkoordinasi untuk memantau pergerakan para korban. Apakah mereka akan berencana ketika sudah diamankan, mereka akan berencana untuk berangkat lagi atau tidak. Nah, ini yang akan masih sementara diselidiki oleh pihak kepolisian. Baik rekan Ferdi, terakhir adakah informasi tambahan mengenai update kasus tersebut? Oke, nah untuk update-nya kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polsek, secara khusus Kapolsek Ibda Masri, di mana Kapolsek menjelaskan bahwa sampai saat ini untuk kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dari bulan April hingga bulan November ini sudah ada 66 kasus yang diungkap, atau 60 maaf kami koreksi, 68 orang warga Sulut yang berhasil dicegal ketika mau diberangkatkan ke Kamboja. Tentu ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berhati-hati dalam menerima tawaran pekerjaan, terutama dengan tujuan ke Kamboja maupun ke Thailand, karena memang sampai saat ini perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia tidak ada perjanjian kerjasama terhadap dua negara ini, sehingga Kapolsek meminta kepada masyarakat Kota Manado, terutama seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk selalu berhati-hati ketika menerima informasi pekerjaan, karena dari penyelidikan awal ini dijanjikan dengan gaji yang besar, ternyata sampai di tujuan ini tidak sesuai, dan hal itu juga sudah diungkapkan oleh beberapa korban yang memang berhasil melarikan diri dari perusahaan scam maupun perusahaan judi online yang ada di dua negara tersebut. Mungkin itu rekan Nurma yang saya dapat laporkan dari Kota Manado. Jadi untuk pencegahan hari ini kita dapat menggagalkan pemberangkatan warga Sulut. Ada 5 orang, inisial cewek 17 tahun, perempuan asal Minut, kemudian FT 21 tahun, laki-laki asal Bitung, terus yang ketiga ZT 22 tahun, perempuan juga dari Bitung, kemudian GM 33 tahun, laki-laki pemohon, baru MW 25 tahun, laki-laki pemohon. Ini kami gagalkan berdasarkan pantauan langsung atau monitoring yang setiap hari dilakukan oleh personil Polsek Bandara, yang tadi pagi awalnya mencurigai 2 orang yang dicurigai sebagai PMI ilegal, karena dari pengalaman yang telah pemantauan kita lakukan, jadi kami sudah mempunyai ciri-ciri tersendiri ya bagi warga yang akan diberangkatkan ke luar negeri sebagai PMI ilegal. Kemudian untuk tujuan mereka itu, yang 3 laki-laki itu dijanjikan ke Kamboja, kemudian yang 2 perempuan dijanjikan ke Thailand. Oke, ini mereka dipekerjakan sebagai apa di sana, Pak? Informasi dari keterangan awal dari kelima orang ini akan dipekerjakan sebagai di perusahaan scammer, kemudian ada juga sebagai admin judi online. Itu dijelaskan oleh perekrut ke mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.